Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purwinda. Bagi kalian yang tidak ikut kelompoknya SAUD ya, karena ini hari Selasa sedang ada belajar kelompok di rumahnya SAUD. Bagi kalian yang tidak ikut berarti harus nonton video ini ya. Untuk besok jadwalnya adalah di rumahnya Atar ya, besok di Purin, terus hari Kamisnya nanti di rumahnya Adlin. Nah, bagi yang hari ini tidak belajar kelompok berarti harus nonton video ini. Oke, yuk kita lanjutkan. Kita sudah sampai di halaman 95. Silakan dibuka. Halaman 95. Dongeng lagi ternyata ya. Tak bacakan. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Ya. Kuda dengan keledai. Bisa membedakan kuda dengan keledai? Yo, besar mana kuda dengan keledai? Lebih besar kuda ya. Keledai itu sedikit lebih kecil ya. Jarang ya di sini ya. Jarang ada di sini. Di sini kuda banyak ya, tapi untuk keledai jarang di sini. Oke, dibalik kita lihat ceritanya yuk. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Syarat dengan beban maksudnya itu penuh dengan beban, artinya yang dia bawa itu banyak sekali. Pengarangnya, kalau ini pengarangnya bukan anonim ya, pengarangnya adalah Aesop. Aesop itu seorang, dia suka bercerita, itu terutama hewan-hewan. Hewan-hewannya bisa ngomong seperti itu, fabel namanya ya. Dia sudah lama sekali ya, itu orang Yunani. Tahu Yunani? Gimana Yunani? Ya, di Eropa Yunani itu. Nanti buka petanya ya. Zaman dulu sekali ya, ada orang yang suka membuat cerita tentang hewan-hewan. Ceritanya tentang hewan-hewan, tapi hewannya bisa ngomong seperti manusia ya. Nah, ceritanya itu pasti memiliki pesan ya. Ada pesan yang ingin disampaikan, ada pelajaran ya, ada ilmu yang mau disampaikan. Itu adalah ciri khasnya dari ini, Aesop ini. Oke, yuk, sebelumnya kalian hitung dulu ada berapa paragraf ini, yuk. Kita latihan hitung paragraf. Ya, kemarin sudah Pak bisa ajari hitung paragraf, kira-kira ada berapa paragraf ini. Kita hitung dulu. Ada berapa paragraf? Di sini adalah ada 5 paragraf ya. Ada 5 paragraf. 1 2 3 4 5. 5-nya paling panjang ya. Ini masih 1. Oke, yuk, tak bacakan. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Jadi punya dua-duanya ya. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Oke, padahal kuda lebih besar, lebih kuat daripada keledai, tapi ternyata keledainya malah yang diberi beban banyak, dikasih barang bawaan banyak. Terhuyung-huyung itu jalannya nggak bisa lurus, nggak bisa jejek ya, nggak bisa tegak, dia mau jatuh, itu terhuyung-huyung namanya. Paragraf 2. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata pada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Nah, akhirnya keledainya ngomong ya, minta bantuan baik-baik ya, karena dia sedang sakit, meriang, sudah meriang, capek, disuruh bawa-bawa barang bawaan yang banyak. Maka dia ngomong ke kuda, "Kuda tolong, ini dibagi ya, aku sedang sakit, nanti kalau terlalu banyak bawanya nanti malah bisa mati," katanya. Paragraf ketiga. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Kudanya menolak, gak mau membantu ya. Wis, gak usah mengeluh. Wis, ayo jalan ya.
Kudanya nggak mau bantu, padahal dia lebih kuat dan lebih sehat. Keledainya sedang sakit. Paragraf keempat, keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Setengah kilometer itu 500 meter. Mungkin dari Purin sini, dari sekolahan toh, itu sampai sana Bangjo Utara sana, Semanik sana itu loh. Ya, dari SD sampai Semanik itu mungkin setengah kilo. Tuh. Keledai terhuyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Keledainya mati ya, mati karena sakit dan juga capek. Barang bawaannya banyak sekali. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Sudah mati, sudah nggak bisa diobati lagi. Sudah mati, sudah terlambat. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati ya. Dicopoti bebannya, barang-barangnya diturunkan. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda, dipindah ke kuda sekarang ya. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Berarti selain barang-barangnya taruh di punggung, keledainya yang mati itu juga ditaruh di situ juga, harus diangkut, dibawa. Nah, kalau tadi kudanya mau nolong, mau bantu sebagian ya, apalagi dia lebih sehat, lebih kuat. Kalau dia mau membantu menolong, pasti keledainya nggak akan kecapean, nggak akan mati. Tapi karena nggak mau, keledainya mati, ya malah dia juga kena akibatnya ya. Semua barangnya dibawa sama dia, plus ditambah ya temannya yang sudah mati itu juga harus dibawa. Nah, kasihan ya. Nah, kasihan sekali. Oke, ini di sini ada seperti kemarin, udah bisa ya kemarin ya. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia di sini seperti kemarin. Gak usah dikotai lagi, langsung ditulis di sini. Ya, kamu bantuan membutuhkan, bantulah maka orang terbantu akan juga yang. Ingat, paling gampang kita menggunakan kata subjeknya dulu, orangnya dulu. Yo, yang mana? Yang mana orangnya? Ini ada orang, tapi bukan yang ini ya. Ininya orangnya dulu. Kamu. Bisa pakai ini dulu. Bisa pakai ini dulu. Bisa, ini dulu, kalau ini dulu bisa. Ya, coba kalian bolak-balik dulu. Cari kalimatnya seperti apa yang pas ya. Nanti kalian tulis di sini, nggak usah dikotai ya, langsung gini kalimatnya lengkap. Kamu bantuan membutuhkan, bantulah maka orang terbantu akan juga yang ya. Bahaya dibalik-balik. Lanjut, halaman 98. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Loh, seperti kemarin semangka ajaib itu. Kalian diminta untuk gambar lagi sekarang. Yo, digambar. 1, 2, 3, 4. Tempatnya ada 4, padahal paragrafnya ada 5. Berarti sekalian tak bagi ya. Kotak yang pertama, gambar yang pertama. Kalian gambar kuda dan keledai ya, satu kuda, satu keledai. Kudanya berarti lebih besar, keledainya lebih kecil, tapi barang bawaannya lebih banyak yang keledai di sini ya. Keledai, kuda, yang satu keledainya kecil tapi barang bawaannya banyak, yang satu kuda lebih besar tapi barang bawaannya sedikit. Tuh gambar yang pertama. Terus gambar yang kedua. Gambar yang kedua hampir sama ya. Mereka berjalan. Ya, kalau ini berjalan, ada orangnya berarti ya. Mereka sudah melakukan perjalanan, masih sama.
yang keledai kuda, yang satu yang keledai barang bawaannya banyak, yang kuda barang bawaannya sedikit, tapi mereka sedang berjalan ya. Kalau ini diam guys, nggak apa-apa. Kalau di sini ya mereka sudah berjalan, sudah di perjalanan. Nah, gambar yang ketiga perhatikan, keledainya mati. Berarti keledainya di sini, keledainya mati. Yang satu kudanya menghadap ke keledainya, nonton ya. Gak mau bantu sih. Keledainya mati ya, jatuh berarti udah nggak berdiri lagi. Nah, di sini terakhir, gambar terakhir, kuda bawa barang-barang yang banyak dan keledainya juga naik di situ ya, bonceng Pak Tukang itu ya. Ya, kuda berjalan bawa barang bawaannya banyak dan juga keledainya tadi itu juga naik di situ. Yo, bisa nggak gambarnya ya? Berarti keledainya kecil ya, kecil saja nggak apa-apa. Kudanya yang besar, tapi barang bawaannya banyak sekali. Terus ada keledainya di atas, kasihan itu keledainya ya. Oke, lanjut. Saya kalian gambar dulu. Seperti kemarin ya, diwarnai ya lebih bagus. Seperti kemarin gambar semangka itu toh, kisah semangka itu. Yo, lanjutnya masih di halaman 99 ada 3 gambar. Yang pertama, Benny dan Edo pulang sekolah. Gambar yang kedua, Benny menemukan apa ini? Kucing. Oh, kucing ya. Benny menolong kucing yang masuk ke parit atau selokan atau gok. Nah, gambar yang ketiga, kucingnya dibawa pulang sama Benny. Kita bacakan. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Nah, Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Edo geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berbeda di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tuh ya, kalau Benny penyayang hewan ya, penyayang binatang. Tapi kalau Edo ternyata dia geli sama kucing ya. Apa ya? Geli itu keri ya, keri kalau pegang kucing. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Bukan takut sama kucing, bukan benci sama kucing, tapi dia geli ya kalau megang kucing itu, merinding badannya, itu ada ya. Nah, orang itu beda-beda seperti itu. Kalau Benny dia penyayang hewan. Lah, tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini ya. Kalau di sini nyuruhnya adalah tetangga. Kamu kenal tetanggamu? Sebelah rumahmu, teman-temanmu main, ada toh? Boleh juga teman satu kelas wis. Ya, teman satu kelas boleh, nggak harus tetangga tok. Sini, penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, lucu. Penolong, tahu ya? Teman-temanmu yang penolong, yang pernah menolong kamu. Nah, boleh kalian tulis di sini. Ya, 1 atau 2. 2 wis, 2 ya, 2 cukup ya. 2. Penolong, dermawan, tahu dermawan? Dermawan itu suka memberi ya. Bisa memberi bantuan, memberi uang, memberi jajan, itu dia suka berbagi. Nah, itu dermawan. Siapa temanmu ada? Ya, boleh kalian tulis di sini. 2 aja. 2. Ramah, tahu ya? Ramah, nggak pernah marah, ngomongnya sopan. Terus itu ramah, ngomongnya santai ya, slow. Ramah ya, dengan yang lebih tua maupun yang lebih muda. Semuanya ramah, tidak pernah bentak-bentak, tidak pernah marah, itu ramah. 4. Penyayang binatang. Ada temanmu yang penyayang binatang?
Ya, yang punya hewan peliharaan, yang sayang dengan hewan peliharaannya, itu siapa? Sekali lagi boleh temanmu di kelas, boleh juga temanmu di kampung ya, di dekat rumah, boleh tetangga. 5 lucu, temanmu yang lucu siapa? Yang suka ngelawak ya, yang lucu ngomongnya, yang punya banyak cerita lucu. Silahkan kalian tulis di sini, 2 saja ya, masing-masing 2. Sekali lagi boleh teman di kampung, boleh teman di kelas. Ini apa ini kemarin ini? Yo, kemarin Pak Hafiz mainan kayak gini. Pantomim. Sudah kalian tulis toh Pak Hafiz ceritanya kemarin pantomim mancing itu ya. Nah, ini B ini juga siapa pantomim ternyata. Pantomim. Kan sudah ya dengan Pak Hafiz ya. Langsung malahan nonton kalian. Masih ini masih banyak ternyata. Yo lanjut yuk. Halaman 102 yo. Halaman 102. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Peternakan ya. Peternakan itu memelihara hewan tapi jumlahnya banyak ya, karena mau dimanfaatkan dengan maksimal, dengan banyak ya. Kalau punya ayam 2, ayam 3 itu peliharaan. Tapi kalau punya ayam 1000 ya, kandangnya besar, lah itu peternakan. Ini juga ayam, bebek, kambing, sapi, domba itu kalau peliharanya banyak sekali, pelihara bebek banyak sekali, itu berarti beternak bebek, peternakan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. 1 yang A. Perhatikan, 1 yang A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Sekali lagi, kandangnya dulu baru isinya. Kandangnya berapa ini? Ada 6 kandang, kalian tulis 6. Dikalikan berapa? Setiap kandang isinya ada 10. Kandangnya dulu baru isinya, berarti 6 kali 10. Berapa ini 6 kali 10? 6 kali 10 gampang ya, tinggal sama 6, tinggal tambahin 0. 3 kali 10 itu tinggal tambahin 0, jadi 60 ya. 6 kali 10 sama dengan 60, seperti itu. Oke, yang B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba sekarang ada 10. Nah, tadi kandangnya 6, sekarang kandangnya 10. Oke. Sekarang gantian. Tadi kandangnya 6, isinya 10. Sekarang kok kandangnya 10, berarti isinya ya 6. Nah, berapa 10 kali 6? Ya sama 60. Nah, seperti ini. Ya. Lah, baru bawahnya tinggal kalian tulis ulang, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, ya. 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Nah, 6 kali 10 pindah sini sama dengan 10 kali 6. Ini 10 kali 6. Seperti itu ya. Sebenarnya gampang. Kalian tinggal memahami ceritanya, dibaca ceritanya dengan baik, pasti bisa mengerjakan. Sama nomor 2 juga sama. Sapi, kalau tadi adalah domba, sekarang sapi. Terdapat 9 kandang, tiap kandang isinya 8. 9 dan 8. Berarti kalian tulis di sini di belakangnya, kandangnya ada 9, isinya ada 8. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi
yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Nah, tinggal dibalik. Berarti tadi kandangnya ada 9, isinya ada 8. Sekarang gantian, isi kandangnya ada 8, isinya ada 9 seperti tadi ya. Sini juga bawahnya tinggal ditulis dibalik ya. Masih gampang ya. Karena ini masih konsep ya, kalian harus tahu dulu perkalian dibalik itu sama aja terus, masih diulangi terus. Baru nanti kalian hitung ya. Jadi bisa kalian hitung. Oh iya, di sini dihitung ya. 9 kali 8 sama dengan berapa? Ini juga 8 kali 9 sama dengan berapa? Nanti kalian tulis. Masih boleh lihat di tabel perkalian dulu ya. Masih boleh. Nanti ambil sedikit-sedikit dihafalkan. Nanti kalau lancar, lah itu baru pembagian itu mulai gampang nanti ya. Ini masih belum ya, pembagian masih belum, ini materi pembagian. Oke, nomor 3 dan 4 coba dikerjakan sendiri ya. Bisa ya. Sudah tak kasihkan contoh. Caranya sama seperti ini tadi, tinggal dibolak-balik dan hitung sekali tok, karena hasilnya sama. Oke, itu dulu, sudah banyak ini yang harus kalian kerjakan. Gambar juga tadi ya, ada gambar juga tadi, terus nulis nama teman-teman kalian dengan sifat-sifat yang berbeda, ada penolong, ramah, dan lain sebagainya itu juga. Oke, jadi selamat mengerjakan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.